Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan bagaimana tips untuk bisa lolos sebagai guru penggerak dengan mudah. Perkenalkan, saya Lalu Jayadi, salah satu peserta yang lulus dalam seleksi guru penggerak di angkatan kedua tahun 2021 saat ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya ingin mencoba untuk membagikan bagaimana sih tips kita untuk bisa lolos sebagai guru penggerak. Dan tentu sekali saya akan bercerita bagaimana bisa lolos sebagai guru penggerak. Nanti saya akan mencoba untuk memberikan tips menjawab soal baik itu IC, kemudian simulasi mengajar maupun wawancara. Perlu diketahui teman-teman bahwa untuk guru penggerak saat ini memang salah satu program daripada pemerintah, sehingga banyak sekali peminatnya, namun yang lolos hanya terbatas dan kuota juga yang begitu terbatas, sehingga perlu kita untuk mencari bagaimana sih tips kita untuk bisa lolos di guru penggerak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa program guru penggerak ini merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Diharapkan dengan lolosnya sebagai guru penggerak bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas dan pemimpin di dalam pendidikan. Kemudian mampu menggerakkan ekosistem pendidikan guna mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu sekilas dari guru penggerak. Lalu bagaimana sih tips kita untuk bisa lolos sebagai guru penggerak? Di sini kami akan mencoba untuk memberikan tips dan memberikan bocoran bagaimana kita bisa dan bagaimana kita bisa menjawab tes IC, yaitu bakat skolastik kita, bakat kita diuji, dicoba. Di sini perlu saya berikan tips pada teman-teman. Dan di IC itu diminta kita untuk bisa menjawab soal. Jadi soal yang diberikan itu sebanyak 19 soal yang terdiri dari jawaban kita itu terdiri dari 50 kata sampai 200 kata. Perlu sebagai warning kita, jangan sampai di dalam mengisi jawaban IC ini ada sistem yang copy paste, plagiat, yang kalau mencoba untuk mencari di internet itu akan copy paste, nanti itu akan ketahuan, sehingga nanti jawaban kita itu tidak benar dan jawaban kita itu akan dicoret. Sehingga diharapkan di dalam menjawab soal IC ini kita menjawab dengan isi dan pikiran kita sendiri. Kemudian itu kita catat. Setelah kita catat itu kita simpan. Nanti itu kita akan upload ke di sana yang sudah di ruang yang sudah diminta. Oleh sebab itu teman-teman menggunakan kata-kata yang benar, baik, dan cepat dipahami. Jangan buat-buat. Tolong di sini jangan buat-buat dan jangan coba untuk copy paste, plagiat. Nanti akan dicoba dilacak di internet dengan sistem plagiat yang menggunakan program plagiating itu, sehingga nanti itu akan menjadi salah juga pada kita. Nah,
Di sini saya akan memberikan bocoran pertanyaan yang diberikan. Di sana ada pertanyaan pertama adalah, apa motivasi kita untuk ikut di guru penggerak ini? Itu motivasinya, itu bisa dijawab oleh kita masing-masing ya. Motivasi kita untuk meningkatkan kompetensi daripada pembelajaran pada diri kita sendiri. Itu jawabannya ada pada diri kita. Itu saya akan berikan bocoran. Jadi jawaban saya kemarin itu adalah ingin memberikan perubahan dan inovasi di dalam pendidikan itu sendiri, sehingga kita itu bisa berkembang dan bisa mengajak anak-anak didik kita, guru-guru yang lain juga untuk memberikan pembelajaran yang bagus dan mantap kepada anak-anak, sehingga nanti pada landingnya kita itu bisa betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu salah satu garis besar jawaban saya kemarin. Kemudian berikutnya, apa sih rencana? Nah, ini setelah kita lolos, setelah Anda lolos sebagai guru penggerak, apa sih rencana dan program yang Anda berikan pada guru penggerak sebagai guru penggerak? Nah, di sini jelas sekali rencana dan program kita itu apa saja. Di jawaban saya kemarin itu, rencana saya itu adalah seperti tadi itu, saya ingin memberikan mutu pendidikan yang betul-betul mantap dengan menitik beratkan pada karakter anak, supaya anak itu menjadi betul-betul menjadi manusia, sehingga nanti anak itu kita harapkan bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada agama, bangsa, dan negara. Kemudian apa saja program-program yang bisa kita sampaikan di sana. Nah, nanti itu akan jawabannya nanti akan kita sendiri yang lebih paham. Kemudian setelah Anda sebagai guru penggerak, siapa dan dengan siapa pemberdayaan dan gerakan dari kegiatan sebagai guru penggerak. Kemudian berikutnya adalah hambatan di dalam melaksanakan pendidikan itu, apa saja hambatan kita, kemudian apa saja kendala dan permasalahan yang kita hadapi dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian berikutnya apa hasil setelah kita melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran itu, apa sih hasil kita? Nah, apa hasil Anda? Misalnya Anda setelah melakukan program ini, apa hasilnya? Ini hambatannya, kemudian hasilnya itu kita jawab. Nah, nanti jawabannya itu akan menggunakan pemikiran kita sendiri. Jangan sampai kita seperti tadi itu adalah copy paste. Nah, itu satu, yaitu pertanyaan isi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ketika kita mampu menjawab yang isi ini, ya, misalnya jangan sampai ya kita tulis dulu, kita tulis isi ini, jangan sampai tulis di laptop, kemudian nanti ketika ditolak oleh oleh aplikasi itu hilang. Kita sudah capek-capek berpikir selama sekian menit, namun itu ditolak dan hilang file kita. Jadi jangan lupa ya, tips ini jangan lupa ketika saudara mencatat di laptop itu di copy kemudian dipindahkan ke folder, ke file yang lain, ke folder yang lain,
nanti ketika itu tidak bisa masuk atau ditolak, mungkin di sana karakternya kurang, kata kalimat-kalimatnya kurang, kata-katanya kurang, hingga error. Nah, kita tidak capek-capek membuat lagi. Kita bisa mengambil yang tadi itu kita tambahkan lagi. Kita coba apa kalimat-kalimat yang janggal, apa kalimat-kalimat yang tidak benar, apa kalimat-kalimat yang masih kurang. Nah, bisa kita tambahkan lagi dan file kita itu tidak hilang. Kita tidak berpikir dari nol lagi. Itu ingatkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah sesi yang kedua setelah kita lolos di IC, kita diminta untuk tampil mengajar di depan anak-anak, di tempat yang kosong, sehingga seakan-akan ada anak di depan tetapi kita mengajar sendiri. Itu simulasi mengajar. Di simulasi mengajar ini apa sih yang disiapkan? Jadi kemarin saya mencoba berpikir apa sih yang saya siapkan. Padahal saat itu saya itu sudah lewat waktunya. Lewat waktunya, akhirnya saya ditelepon 4 kali. Kemudian saya tidak angkat. Besoknya saya di SMS, di WA bahwa kalau mau ikut diberikan kesempatan sampai tanggal sekian, 2 hari lagi. Saya persiapkan 1 hari. Apa sih yang saya angkat? Saya persiapkan 1 hari. Yang saya persiapkan 1 hari itu adalah saya mengangkat satu tema RPP yang 1 lembar itu. Saya latih terus, saya ulang-ulangi dari 1 hari itu full 24 jam itu saya ulang-ulangi. Saya coba untuk mengajar sendiri. Jadi RPP itu kita upload di sana. Setelah kita upload kita akan simulasi mengajar. Nah, yang perlu bapak-bapak, saudara-saudara persiapkan dalam simulasi mengajar itu adalah pertama, RPP itu harus dikuasai, wajib hukumnya dikuasai. Jangan sampai gagap dan lain sebagainya. Itu nanti akan mengurangi dari kepercayaan dewan juri kita atau asesor yang menilai. Ini tidak menguasai, bagaimana ini? Itu tidak benar. Jadi salah satu, ya jangan gagap. Anggap kita itu sedang bersama anak-anak. Tentu sekali kita harus menguasai. Kita harus menguasai RPP itu. Kalau tidak menguasai, ya apa yang kita sampaikan? Mau ngomong berulang-ulang, itu tidak benar kalau tidak menguasai. Satu tipsnya adalah menguasai RPP. Kemudian setelah kita menguasai RPP, apa sih yang kita persiapkan lagi? Kita harus mempersiapkan media. Metode apa yang saya pakai? Kemudian media apa yang saya gunakan? Saya kemarin itu saya menggunakan media, kemudian media itu ada metode. Jadi setelah saya menyampaikan, kemudian membagi kelompok. Setelah membagi kelompok, saya mencoba menyuruh kelompok yang satu untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada yang mereka diskusikan, yang mereka jawab tadi. Nah, itu intinya. Jadi nanti RPP dikuasai, metode dikuasai, kemudian media dilengkapi, itu hanya membutuhkan 10 menit. Jadi tidak harus berpanjang. Diharapkan untuk bisa mengikuti seleksi wawancara. Nah, jadi setelah kita lolos di simulasi mengajar, kita akan masuk di wawancara. Nah, di wawancara ini perlu saya sampaikan sekalian dekat teman-teman
seperjuangan bahwa wawancara itu harus mampu kita memberikan betul-betul keyakinan kepada mereka. Ada 2 asesor yang tampil yang memberikan pertanyaan kepada kita. Jadi pertanyaan itu apa sih? Apa yang pernah kita lakukan di sana? Apa yang pernah kita lakukan? Misalnya di IC itu kita harus apa yang kita tanya di IC itu? Apa yang sudah kita tulis di IC itu diulang, ditanyakan lagi. Misalkan di sana Anda sudah menyampaikan sebagai pernah menjadi instruktur kurikulum K13. Nah, itu nanti ditanya kurikulum, kemudian sebagai instruktur bagaimana seleksinya Anda bisa lolos sebagai instruktur kabupaten, instruktur provinsi. Bagaimana bisa Anda menjadi tutor? Apa saja program unggulan Anda? Kalau saya yang kemarin itu saya sampaikan, saya sulap mereka, sampaikan kepada mereka bahwa saya 2 kali menjadi saya pernah menjadi 2 kali sebagai juara di juara 1 di lomba karya tulis tingkat kabupaten. Di provinsi 1 kali dan saya lanjut ke nasional. Di nasional saya sebagai sebagai utusan dari Nusa Tenggara Barat di Bangka Belitung selama 13 hari dan alhamdulillah saya berhasil meraih juara ke-6. Itu apa judulnya? Itu ditanya, apa judul buku yang Anda buat, kemudian apa isinya, apa motivasinya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali wawancara yang kemudian apa kegiatan kita di luar sekolah. Secara sosial kita, di masyarakat kita, apa kiprah kita, itu dijelaskan kepada mereka sehingga mereka betul-betul merasa terhipnotis dengan jawaban kita. Insya Allah kita lulus. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.